Kalian pernah nggak sih pengen lakuin sesuatu tapi nggak bisa konsisten? Nah itu juga yang saya sedang alamin sekarang. Dan ya, buat saya setelah mikir-mikir dan mikir-mikir lagi, sebenarnya cuma jawabannya tuh lakuin aja. Mau bagus, mau jelek, ya konsisten adalah tetap melakukan hal tersebut meskipun outcome-nya jelek. Dan tadi pagi saya dengerin podcastnya Raditya Dika. Dia ngomongin bahwa dia bangun konsistensi juga dia tahu gitu. Kalau nulis lagi nggak mood, pasti tulisannya jelek. Tapi kemampuan untuk tetap melakukan meski hasilnya jelek, itu adalah sebuah skill yang kita juga harus latih gitu. Skill dimana tetap menghasilkan, tetap bikin konten walaupun lagi capek, lagi nggak mood, lagi nggak tahu mau ngomongin apa. Itu sebuah skill yang harus terus dilatih supaya hasil jelek tadi bisa diubah jadi lebih bagus. Kalau ngutip dari kata-katanya dia adalah hasil yang jelek itu lebih bagus. Satu lembar tulisan yang jelek lebih bagus daripada nggak ada tulisan sama sekali. Dan satu tulisan yang jelek bisa dikembangkan nanti jadi lumayan, dan lumayan bisa dikembangkan jadi cukup baik, dan dari cukup baik bisa jadi layak tayang. Dan ya itu sih yang memang saya pribadi juga lagi melatih diri saya. Jujur saya ya punya masalah-masalah standar yang orang-orang juga milikin kayaknya. Buat masalah konsistensi itu biasanya gagal, nggak pede, hasilnya belum kelihatan, jadi kita males untuk emang saya lakuin ini ada untungnya nggak sih gitu. Dan balik lagi sebenarnya yang kita cari itu hasil dari eksternal gitu kan, hasil dari orang luar. Padahal sebenarnya yang bikin kita konsisten adalah hasil dari dalam diri kita sendiri gitu. Apakah saya jujur sama diri saya? Apakah saya menepati janji sama diri saya sendiri? Dan itu loh yang sebenarnya lebih penting daripada ada yang nonton apa enggak, ada yang like apa enggak. Kalau kita konsisten ngomong tiap hari mau bikin konten, oke, ya dilakuin. Saya sampai Jumat bikin video, ya tiap hari dilakuin. Saya jujur orangnya memang kalau ditanya ya, confidence level saya tuh dari 1 sampai 10 ya. Buat percaya dirinya itu jarang banget di atas 5. Jarang banget di atas 5. Saya tahu saya bisa. Mungkin saya kelihatan di depan kamera juga kelihatannya bisa gitu. Saya tahu saya bisa, tapi saya nggak pede apa yang saya bisa itu bisa bermanfaat buat orang lain. Makanya kadang saya suka maju mundur buat bikin konten. Dan maju mundurnya ini juga bikin saya kadang kebablasan. Nunda 1 jam, jadi nunda 2 jam. Tahu-taunya udah sore. Tahu-taunya udah gak sempet buat bikin. Akhirnya 1 hari hilang. 1 hari hilang. Mikir antar siang deh. 2 hari hilang. 2 hari, 3 hari, 4 hari bablas lama-lama. Dan kalau kalian juga ada yang kayak gitu juga ya, kadang kita harus melatih otot kita untuk oke, kalau saya mau ngelakuin ini, saya harus fokus menyediain waktu dan benar-benar kelarin itu dulu sampai selesai. Baru lakuin hal yang lain. Karena kita hidup di dunia yang sangat banyak distraksinya gitu. Ada video short bagus, teman ngobrolin apa, tiba-tiba notifikasi HP, attention kita tuh atau waktu kita untuk fokus tuh makin dikit gitu, makin sempit. Dan jujur kalau saya pribadi gitu ya, baru bisa fokus tuh kadang cuma pas lagi nyetir gitu. Pas lagi nyetir,
fokusnya cuma satu, lagi nyetir gitu, ngeliatin depan jalan, walaupun sebenarnya bahaya juga ya. Ini kebetulan lagi macet, memang bahaya, tapi ya di saat saya lagi dalam perjalanan, otak saya tuh ikutan jalan-jalan gitu. Dan nyetir itu waktu tenang buat saya. Sejujurnya saya nggak suka nyetir. Saya nggak suka dengan kemacetannya, saya nggak suka dengan capeknya, saya nggak suka dengan deg-degan harus fokus dan ya perintilannya kita nyetir lah kasarnya. Makanya setiap kali saya nyetir, saya selalu sedikit mendistraksi diri saya. Pertama supaya saya nggak emosian di jalan dengan nonton YouTube atau bikin konten. Banyak banget sebenarnya konten-konten saya yang nggak saya publish. Dan sebelumnya itu saya dulu voice record, bikin nge-audio log sendiri gitu ya, catatan pakai audio, pakai voice note. Dan banyak banget sebenarnya yang sayang untuk tidak dipublish. Ya saya juga sebenarnya malu gitu untuk nge-publish. Sampai akhirnya storage HP saya nggak cukup. Jadi saya harus punya media lain untuk bisa menyimpan catatan-catatan ini gitu. Terus saya kepikiran, kenapa saya nggak akun YouTube aja gitu. Saya udah 8 tahun nunda mau bikin YouTube, dan saya baru kepikiran, ya udah kenapa nggak bikin catatan atau journaling hariannya tuh di YouTube aja gitu. Dan ya seperti yang kalian juga mungkin ada beberapa yang udah nonton video saya beberapa, saya sering bikin video yang mungkin kesannya random gitu. Tapi semua video saya ini itu nge-record apa sih yang sebenarnya saya pengen bagiin ke anak saya. Saya tahu di masa depan masanya akan semakin sulit. Karakter-karakter yang baik akan semakin dibutuhkan. Mulai dari konsistensi, percaya diri, terus mengandalkan Tuhan, dan masih banyak lagi. Makanya saya mikir gitu, kalau saya nunggu anak saya bisa ngerti apa yang saya omongin, atau nunggu ada waktu bisa bareng sama anak saya, kayaknya window-nya dikit gitu. Kayaknya kesempatannya tuh sedikit. Makanya saya mencoba untuk mengabadikan pemikiran-pemikiran saya yang kadang sekelibatan doang di otak gitu ya, untuk nyampein sebenarnya cara buat konsisten tuh gini loh. Dulu papa ngalamin nggak disiplin tuh gini loh. Dan ya anak mungkin juga akan lebih relate, karena saya ngomong itu dengan konteks saya sekarang umur 32, lagi di mobil nunggu macet nggak tahu kenapa. Tapi ini macetnya kenapa ya, padahal biasa putaran balik nggak ada lampu merahnya. Dan ya apa yang saya katakan sekarang di video ini pasti akan berbeda setelah saya nonton lagi bersama anak saya nantinya. Tapi satu hal yang gak bisa hilang ya momennya itu. Kalau kita bisa dapetin 1 menit aja lebih lama sama anak kita, pasti kita akan bayar berapapun harganya buat bareng sama mereka. Dan ya semoga apa yang saya buat, konten-konten saya ini bisa jadi sebuah warisan. Bahkan di saat nanti mungkin saya udah gak ada lagi, bisa diwariskan ke anak, cucu, bahkan mungkin cicit ya selama YouTube masih ada. Atau mungkin video-video saya juga nggak di take out gitu ya. Saya percaya sih, kalau kita
punya tujuan yang benar, pasti akan selalu ada caranya. Dan semoga lewat video YouTube ini kalian juga sadar untuk mulai membangun warisan kalian. Karena ya kita sebagai pria, berdasarkan statistik ya, lebih pendek umurnya. Nggak tahu kenapa gitu ya. Rata-rata maksimal kayak di 70, kalau 90 itu udah orang-orang yang ya jarang. Saya sih berdoa saya umur sampai 88 masih sehat, masih bugar gitu ya. Mungkin di 90 saya pulang, tapi ya itu urusan Tuhan. Bukan hak saya juga untuk meminta umur yang panjang atau ini, karena itu berkatnya balik ke Tuhan lagi ya. Kalau Tuhan ngerasa saya lebih bagus di surga daripada di dunia, ya mungkin udah lebih cepat daripada dugaan. Dan semoga saat saya masih ada di dunia ini, saya bisa ngasilin sesuatu yang bisa berguna bagi orang di sekitar saya. Karena hidup terlalu singkat untuk ditinggalkan tanpa jadi orang yang berguna. Hidup terlalu singkat untuk ditinggalkan tanpa jadi orang yang berguna. Dan ngelanjutin soal konsistensi, kalau kalian gak terus-menerus tanemin itu ke otak kalian, kalian gak akan punya motivasi atau alasan untuk terus-menerus melakukan apa yang kalian ingin konsistenkan. Contoh olahraga gitu. Kalau kalian gak pengen jadi pelindung keluarga kalian secara fisik gitu ya, bisa jagain, bisa gebukin musuh-musuh yang mau ini macet. Kebetulan ada yang mau ke kiri tapi malah nutupin orang putar balik. Sebentar. Kalau kalian gak jaga konsistensi kalian, ya kan? Kalau saya nggak nonton, saya udah klakson duluan kayaknya. Kalau kalian gak jaga konsistensi kalian dengan motivasi yang benar, dengan alasan yang kuat, ya nggak akan bisa gitu. Dan lucunya sebenarnya saya orang yang gampang dimotivasi gitu. Ngomongin soal konsistensi, saya tuh setelah dilihat-lihat, saya selalu ngomong saya orangnya nggak bisa disiplin, saya nggak konsisten. Tapi nyatanya saya bisa main game, login game, terus main 3 kali sehari gamenya itu, Mobile Legends tuh. Selama 4 tahun berturut-turut, karena ada insentif dapat skin. Sereceh itu. Cuma gara-gara bisa dapat skin dengan login tiap hari. Receh. Tapi setelah dipikir-pikir, memang sebenarnya manusia itu adalah makhluk yang konsisten gitu, makhluk rutin kita. Kita tuh makhluk yang rutinitas gitu. Pagi biasa bangun jam segini, pasti bangun jam segitu. Mau hari libur, mau hari minggu, tetap aja kalau udah kebiasa bangunnya jam 6, bangun jam 6. Saya udah nggak bisa bangun jam 8 lagi, kecuali emang udah bangun jam 6, kebangun terus tidur lagi gitu ya. Udah secara biologis otomatis jam 6 tak bangun gitu. Dan kita tuh makhluk yang rutin. Jadi kalau ngomongin soal konsistensi itu susah, sebenarnya konsistensi itu gampang, asal kita punya motivasi yang bisa kasih kita insentif setiap hari. Oke, kalau saya muncul tiap hari, kalau saya main game tiap hari, bisa dapetin skin. Kalau saya bikin YouTube setiap hari, ya eventually saya bisa tembus 100 subscriber, monetisasi, terus bisa ninggalin warisan. Literally warisan. Secara modal dan ilmu gitu. Secara keuangan maksudnya. Secara keuangan dan ilmu. Dan itu sesuatu yang buat saya mahal. Karena asalnya saya bisa ngomong di depan kamera, ngasih insight ke anak saya yang bisa bermanfaat bagi orang lain dan dibayar.
Kebayang nggak kalian betapa enaknya hidup kayak gitu? Orang pada bilang ngomong jual ludah, jual ini. Ya, balik lagi, buat bisa meludah itu harus banyak pikiran, isi otak yang dicurahkan, dan informasi yang harus digali, dirangkum, dirangkai, dan diutarakan. Karena kalau nggak ada isinya, yang keluar juga kosong gitu. Sampah yang masuk, sampah yang keluar. Dan ya mohon maaf kalau misalnya cara presentasi saya masih jelek. Saya juga masih mencoba melatih gitu ya. Dan salah satu bentuk latihannya adalah dengan bikin video ini. Terima kasih teman-teman yang udah nonton selama 16 menit. Nemenin saya nungguin kemacetan yang tadi nggak jelas sampai diklaksonin gitu ya sama teman-teman yang di belakang. Semoga yang di belakang nggak lagi kebelet. Dan semoga kalian juga yang nonton selama 16 menit ini nggak bosan-bosan dengerin saya dan nemenin saya selama perjalanan. Karena saya percaya kalian nggak pernah kebetulan nonton video ini. Tuhan pasti punya sesuatu yang sebenarnya dia udah kasih tahu ke kamu berkali-kali. Cuma nungguin kamu sadar bahwa ini loh yang saya mau ngomong ke kamu. Karena kemarin saya juga baru digituin sama Tuhan. Kayak ya memang kita perlu diingetin berkali-kali untuk bisa mengerti. Udah 17 menit. Tuhan Yesus memberkati. Nama saya Rizky Wijaya. Let's grow together one step each day. Bye.